المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki malam keempat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan ma'unah agar senantiasa tetap istiqomah rutin menunaikan sholat sunat rawatib. Bapak Ibu jamaah sidang sholat tarawih yang berbahagia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Syahrul Ramadan syahrullah." Bulan Ramadan itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syahrun, suatu bulan yang mana dengan bulan itu yudhaiful hasanat, kebaikan-kebaikan kita itu akan dilipat gandakan. Apapun bentuknya kebaikan itu, Allah akan melipat gandakan. Wa yamhu as-sayyi'at, dan pada bulan ini segala kejelekan, segala dosa-dosa, baik kecil, sedang ataupun menengah, Allah akan senantiasa menghapusnya. Oleh sebab itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrul Quran, dan bulan ini adalah bulan Al-Quran. Oleh sebab itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Tetapi jangan kejar-kejaran, jangan kejar hatam. Yang penting bisa tadabbur ayat, yang penting paham intisarinya, yang penting bisa menangkap apa pesan Al-Quran di situ. Memang Al-Quran tilawatuhu al-ibadah di tilawatihi. Karena memang membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Tetapi kalau tidak bisa memahami maknanya, ya hanya sekedar rutinitas saja, hanya sekedar mendapat pahala, tetapi tidak berdampak terhadap perilaku sehari-hari kita. Kemudian wasyahrul taubat. Nah, bulan ini adalah sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari beberapa rangkaian bulan-bulan sebelumnya kita melakukan kelalaian, kealpaan, kelupaan dan lain sebagainya. Tetapi pada bulan ini Allah memberikan fasilitas untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada diri kita. Sidang salat tarawih yang berbahagia, saya mengutip pendapatnya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Jadi Al-Ghazali yang qasimus shaum bisalas. Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya-nya membagi puasa itu menjadi 3. Yang pertama al-awwal shaumul awam, puasanya kebanyakan orang-orang biasa, ya menahan lapar, menahan minum, menahan hubungan, rokok dan saudara-saudaranya. Nah itu kelas biasa, itu good. Jadi kalau di skornya itu adalah kelas good, levelnya good biasa saja. Tetapi ada yang kelas level agak tinggi, very good namanya. Apa itu? Shaumul khusus, puasanya orang-orang yang spesial. Seperti apa? Tidak hanya menahan makan dan minum saja, tidak hanya menahan hubungan seksual saja, tetapi mata kita berpuasa, tidak memandang hal-hal milik orang lain. Wala atalasa, si atalasa beli mobil apa macam-macam. Nah ini termasuk mata yang tidak puasa. Mulut kita puasa, artinya kita tidak gosip orang lain. Artinya setahun sekali ya taat tarawih. Nah, seolah-olah kita menilai orang lain itu dengan sholat tarawihnya. Padahal sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah. Sementara orang yang jadi satpam
atau menjadi security di KDS itu kan malam itu. Kan tidak bisa itu, kan perasaan kalau pengen juga pengen tarawih, tapi karena terbentur oleh tugas tidak bisa, dan itu kewajiban. Artinya lisan kita itu harus berpuasa dari bahasa-bahasa yang menyakitkan orang lain. Itu adalah very good, levelnya itu spesial. Nah, yang terakhir ini adalah somul khawasil khawas, puasa khusus bagi orang-orang yang khusus. Artinya hati kita ini puasanya excellent. Somun nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Puasanya orang-orang yang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya para nabi, puasanya para rasul, puasanya para orang-orang soleh. Seperti apa? Tidak hanya menahan makan minum saja, tidak hanya menahan pandangan, tidak hanya menahan lisan saja atau pendengaran saja, tetapi hati kita, niat hati kita, wujud kita, sombongan kita itu berpuasa juga. Oleh sebab itu, kenapa saya membacakan scoring tingkatan puasa ini? Agar kita itu setiap tahun itu naik kelas, biar tahu sejauh mana tingkatan puasa kita. Masa sama terus dan tak naik kelas sekali. Makanya saya harap kalau misalkan kita yang tahu level puasa kita, kan hanya kita yang tahu kan. Makanya mungkin barangkali tahun ini termasuk level biasa. Saya harapkan tahun depan ini ada peningkatan. Tidak usah yang excellent, yang very good saja, yang spesial saja. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita pada kali ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin hikmah bulan puasa pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.